Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Kembali kita sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini saya dengan Sir Hansen kita akan sama-sama kembali membahas dari podcast Emana ini, membaca kitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kita akan mengambil satu porsi ayat ya dari kitab Yakobus ini. Pasal yang pertama kita akan melihat bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita ya, yaitu di ayat yang ke-12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia." Dan kita boleh ambil satu judul, yaitu adalah bertahan dalam ujian. Amin. Sir Hansen, apakah boleh membantu kita untuk bisa menjelaskan dan menguraikan apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini dan judul ini? Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan yang telah membawa kita sampai kepada kitab Yakobus. Kitab ini di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 12 membahas mengenai bertahan dalam berbagai pencobaan. Tema ini sangatlah erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi di masa pandemi saat ini, bagaimanakah kita sebagai orang beriman, sebagai umat Tuhan, ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tentu saudara-saudari kita ingin lepas dari segala pencobaan-pencobaan itu. Tetapi kita bisa melihat satu tulisan dari Rasul Yakobus bahwa dia berkata di dalam ayat yang kedua, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Saudara-saudari, setiap kita tentu tidak ingin berada di dalam pencobaan. Tetapi jika Tuhan mengizinkannya, pencobaan bisa datang dari lingkungan, dari orang-orang terdekat kita, dari pekerjaan kita, dari rumah tangga kita, dari sekolah, dan lain sebagainya. Dan pertama-tama yang perlu kita kerjakan, ada pesan dari Rasul, yaitu kita perlu memohon hikmat. Hal yang pertama adalah kita perlu memohon hikmat kepada Allah. Di ayat 5 mengatakan bahwa hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jika ada yang kekurangan hikmat, ia perlu memintakannya kepada Allah. Ini seperti sebuah contoh ya, saudara-saudari, ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit di pekerjaan, mungkin sedang berselisih paham dengan rekan di kantor kita, ataupun kita juga sedang ada percekcokan di rumah tangga kita. Adalah sangat mudah bagi orang yang berpikiran pendek untuk keluar ataupun pergi dari situasi yang dia hadapi. Ya, ketika dia bekerja, dia akan keluar dari tempat kerjanya ataupun melakukan hal yang lain. Demikian pula ketika seorang di dalam keluarga ada pencobaan-pencobaan,
mungkin ia akan memikirkan mengenai perceraian. Saudara-saudari, hal ini adalah hal yang wajar bagi orang-orang dunia, tetapi tidaklah demikian bagi kita, orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang hidup perlu berdasarkan hikmat Allah. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat supaya kita dapat menanggung pencobaan itu. Jadi ini bukan dengan pengetahuan ataupun dengan kepandaian kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita, agar kita bisa melampaui kesulitan itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudari, kita perlu menanggung pencobaan itu dengan satu pandangan, ya, bahwa kita tidak mempercayai lingkungan itu karena lingkungan bisa berubah. Keadaan lingkungan itu bisa silih berganti. Kehidupan manusia, entah kaya atau miskin, tinggi atau rendah kedudukannya, semuanya itu hanyalah hal yang sia-sia. Jika kita menyadari hal ini, jika kita menyadari bahwa yang kita hadapi itu hanyalah sementara, kita akan sanggup menanggung berbagai pencobaan dan berbahagia ketika menanggungnya. Tetapi jika kita menganggap bahwa semua hal itu adalah hal yang kekal, hal yang seterusnya demikian, tentu kita akan mengalami kesedihan. Nah, saudara-saudari, dari dua hal itu kita bisa melihat jalan supaya kita bisa melampaui setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Dan selain hal itu, saudara-saudari, di dalam surat kirimannya, Yakobus juga berkata bahwa ketika kita bertahan dalam pencobaan dan kita ditemukan sudah tahan uji, ayat 12 mengatakan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi sebagai tambahan, saudara-saudari, kita perlu yang ketiga, mengasihi Dia. Amen. Pertama, kita perlu berdoa mohon hikmat. Yang kedua, kita juga tidak mempercayai lingkungan itu sebagai satu lingkungan yang akan terus sama. Semuanya itu hanyalah sifatnya sementara. Dan juga hidup manusia ini demikian sia-sia. Tidak ada yang kekal. Lalu yang ketiga, kita mengasihi Dia. Kita menjadikan Dia yang terutama. Maka hasilnya kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudari, semoga ketiga hal ini bisa mendorong kita untuk maju pada setiap hal yang sulit bagi kita tempuh, yang sedang kita hadapi pada saat ini. Puji Tuhan, mari kita menjadi orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Terima kasih Johnson untuk sharing juga apa yang telah didapat ya. Sungguh baik sekali saudari. Ya, kita perlu bisa menjadi orang yang tahan uji ini bukan karena kekuatan kita ya, tapi justru semua itu kita peroleh dari kita tinggal dalam Tuhan ya. Yaitu ketika kita berdoa, kita membaca firman, kita betul-betul mendapatkan mahkota, yaitu kemuliaan Allah ada dalam kita. Jadi puji Tuhan ya, sekarang kita sebagai orang yang telah percaya, mari juga kita sama-sama di dalam situasi apapun ya, sadar pada Tuhan, kita bertahan dalam ujian, ya, sehingga kita boleh menjadi kesaksian juga bagi yang lain. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi demikian dari saya tambahannya, Johnson. Kalau ada yang mau ditambahkan dipersilahkan, kalau tidak ada boleh tutup dalam doa.
Baik, saudara-saudari, sebagai penutup, saya rasa kita sudah membahas hal ini dengan cukup jelas. Mari kita mempersembahkan diri dan kita berdoa agar melewati segala masa yang sukar, keadaan yang sulit, pencobaan-pencobaan itu tidak membuat kita undur daripada Tuhan. Justru pencobaan-pencobaan itu membuat kita teruji, membuat kita makin bertumbuh, makin dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, hayat kami yang hidup di dalam kami. Pencobaan-pencobaan yang Engkau izinkan tidak melampaui kekuatan. Bahkan hayat-Mu dapat melampaui segala kesulitan dan pencobaan itu. Kamu belajar sederhana, datang pada Tuhan memohon hikmat. Buka mata kami melihat bahwa semuanya hanyalah sementara, dan dapatkan hati kami menjadi hati yang mengasihi Engkau. Sehingga ketika Engkau datang, kami boleh menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh-Mu kepada barang siapa yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Lindungilah hati setiap saudara-saudari. Lindungilah dari segala tipu muslihat si musuh. Tuhan, Kau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat pada kami. Biar hati kami boleh senantiasa tulus murni kepadamu. Jaga kami dalam jalur ini, mengikuti Engkau dengan setia sampai akhir hayat kami, sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih Sudah Hansan untuk doanya, juga atas kesempatan pada hari ini. Moga saudara kita semua pendengar boleh mendapatkan bantuan yang tepat pada waktunya. Sampai jumpa di podcast Emana berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus